Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang teknik pemeriksaan radiografi 2, yaitu di bagian area temporal, mastoid, dan petrosum. Nah, seperti yang kita tahu, mastoid atau petrosum itu berada di daerah tulang temporal bagian kepala. Bisa kita lihat dari sini, dari aspek lateral terlihat MAE, terlihat mastoid processus mastoid, terlihat Stidelius processus, sedangkan dari aspek anterior terlihat mastoid air cell, terlihat jelas. Nah, bagian dari petromastoid. Mastoid itu terletak di belakang dan di bawah lubang telinga. Sedangkan proses styloid itu bagian yang bisa kita raba sendiri di belakang daun telinga. Raba di bagian telinga pada orang dewasa, proses styloideus mengandung ruang-ruang udara yang disebut dengan sel udara mastoid. Dipisahkan dari otak oleh sekat tulang yang tipis. Nah, seperti kita lihat, yang bisa kita raba di belakang daun telinga itu yaitu Styloideus processus. Ini MAE, ini mastoideus. Nah, patologi yang sering dijumpai yaitu mastoiditis, yaitu peradangan pada area mastoid. Di sini penjelasannya, segala proses peradangan pada sel-sel mastoid yang terletak pada lubang temporal biasanya timbul pada anak-anak atau orang dewasa yang sebelumnya telah menderita infeksi akut pada telinga tengah. Gejala awal yang timbul adalah gejala peradangan pada telinga tengah seperti demam, nyeri pada telinga, hingga sensasi pendengaran. Bahkan kadang timbul suara berdenging pada satu sisi telinga. Bisa juga di telinga yang tidak sakit. Nah, di sini kita langsung masuk ke teknik pemeriksaan radiografi bagian petromastoid. Bahan-bahannya, kaset. Selalu ada kaset. Tanpa adanya kaset, kita tidak mendapatkan hasil citra yang kita inginkan. Grid atau baki, softback, dan sandbag untuk fiksasi pesawat X-ray, larutan processing kalau menggunakan manual otomatis, marker, hanger untuk menjemur dari hasil manual processing, selotip untuk menempelkan marker, dan mesin pengering. Nah, untuk proyeksi petromastoid sendiri ada yang basic, ada yang tambahan. Yang basic sendiri yaitu proyeksinya aksiolateral Schuler method dan apiaksial metode Town. Sedangkan teknik lanjutnya yaitu aksiolateral oblique menggunakan modified law, lalu aksiolateral oblique posterior dan aksiolateral oblique anterior profile. Nah, di sini kita langsung masuk proyeksi aksiolateral metode Schuler method. Di sini biasanya yang sering digunakan di lapangan. Jadi posisi pasien diposisikan semi-prone di atas meja pemeriksaan. Daun telinga yang menempel kaset itu dilipat agar tidak menutupi mastoid petrosum. Lalu posisi objeknya, kepala pasien true lateral, MSP sejajar dengan kaset, IPL tegak lurus kaset, AML sejajar tepi atas kaset, anterior meatal line sejajar dengan atas kaset. Lalu, sebentar. Saya hidupkan lasernya dulu biar bisa dilihat. Nah, kita lanjut.
CR-nya 25 derajat kaudat, CP 4 cm superior MAE. Jadi central point-nya itu 4 cm superior MAE. FFD-nya 100 cm. Kaset yang digunakan 18 kali 24 karena objek yang kita inginkan objek yang kecil. Faktor eksposi KV 75, MAS 16 tergantung objek yang kita foto dan pesawat yang kita gunakan. Pada saat eksposi, inspirasi tahan nafas tujuannya supaya tidak ada pergerakan pada objek yang kita foto. Lalu kita lanjutkan. Nah, dari hasil tadi, ini hasil kriteria pada posisi aksiolateral petromastoid, yaitu terlihat mastoid, kondilus mastoid, processus mastoid. Di sini terlihat MAE, ya, terus acousticus externus. Nah, ini proyeksi selanjutnya yaitu AP axial tone dengan posisi objek duduk di tengah, pasien berdiri atau duduk menghadap tube X-ray, MSP tubuh tepat di tengah meja pemeriksaan, posisi objek mid sagittal plane pada pertengahan kaset. Leher difleksikan agar OML orbitomeatal line tegak lurus terhadap kaset. Jika leher pasien atau objek yang tidak bisa difleksikan, maka yang kita modif adalah IOML harus tegak lurus kaset, yaitu dengan menambahkan 7 derajat ke arah kaudat saat pengaturan central ray-nya. Nah, seperti kita lihat di sini, saat dia fleksi, kita hanya menggunakan central ray 30 derajat. Tapi saat tidak bisa fleksi, kita menggunakan 37 derajat agar IOML-nya tegak lurus. Jadi terhadap OML atau 37 derajat kaudat terhadap IOML. FFD 100 cm, central point 5 cm di atas glabella di sini. Faktor eksposi sama, aba-aba inspirasi tahan nafas. Nah, dari hasil tersebut terdapat kriteria simetris antara kanan dan kiri. Mastoid kanan sama mastoid kiri. Biasanya ini digunakan buat foto perbandingan antara objek yang sakit dengan objek yang sehat. Di sini terdapat mastoid air cell, terdapat foramen magnum, ada dorsus sale terlihat di dalam foramen magnum. Lalu kita selanjutnya yaitu axiolateral oblique modified low. Posisi pasien semi-prone pada meja pemeriksaan. Posisi objek, posisikan kepala pasien dalam posisi lateral seperti ini. Posisikan kepala pasien sehingga IOML paralel terhadap film dan IPL tegak lurus terhadap film. Interpupilar line-nya tegak lurus terhadap film. Kepala pasien dirotasikan ke arah kaset sehingga MSP bersudut 15 derajat dengan CR. Nah, central ray-nya 15 derajat kaudat, central point-nya 2 inch, posterior MAE, superior 2 inch. Faktor eksposinya sama, FFD-nya 100, central point-nya dari sini ke sini. Jadi dia superior 2 inch di atas MAE. Nah, dari hasilnya terdapat hasil kriteria radiografinya sendiri, terlihat prosesus mastoid dekat IR dengan sel-sel udara yang berada terpusat untuk IR. Lalu TMG terlihat di sini ada mastoid air cell terlihat dengan jelas, ada MAE, ada mastoid processus, ada mandibular condyle. Nah, ini proyeksi axiolateral oblique posterior profile Stanford method dengan posisinya erect. Posisikan dahi, hidung, pipi menempel pada meja pemeriksaan atau bangki stand.
dan membentuk sudut 45 derajat dari IR. Tepatkan mastoid berada di tengah IR. Jadi ini berada di tengah IR. Central ray-nya 12 derajat sepalat. 12 derajat sepalat, posisinya seperti ini. Kalau dari atas seperti ini. Lalu central point dari MAE tarik garis 3-4 inch ke arah posterior. Jadi ditarik ke arah posterior dan 0,5 inch ke arah inferior. Lalu kita ke arah bawah dari MAE. Faktor eksposi sama dengan FFD 100 cm. Dari hasil radiograf tersebut terdapat mastoid processus, mastoid air cell, kelihatan sangat jelas di sini, mandibular condylus, condylus mandibular. Nah, ini proyeksi yang terakhir yaitu proyeksi aksiolateral oblik anterior profile. Jadi posisinya AP, posisi pasien itu supine di atas meja pemeriksaan. MSP tubuh diposisikan berada di pertengahan meja pemeriksaan, wajah pasien dirotasikan menjauhi dari sisi yang sakit, sehingga MSP membentuk 45 derajat dengan IR. Jadi, yang sakit itu menjauh terhadap dari sisi yang sakit. Leher difleksikan sehingga IOML tegak lurus terhadap kaset. IOML terhadap kaset. Lalu central ray 100 derajat kaudat, CP 1 inch atau 2,5 cm terhadap anterior MAE. Lalu ditarik dari arah superior, kira-kira 1,9 cm. Faktor eksposi sama dengan FFD yang sama juga dari yang sebelumnya. Dari hasil tersebut terdapat hasil pemeriksaan internal akustik kanal sini, mastoid processus, condylus mandibular, terdapat MAE, mastoid antrum, ada Petrous grade. Ya, sekian dari hasil penjelasan saya tentang mastoid. Semoga ilmu yang pembelajaran yang saya beri hari ini bisa diserap dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.